warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Fadila dengan NIM 2521023 akan memaparkan sedikit materi tentang jaringan nirkabel yang berupa konsep-konsep umumnya. Kemudian ada termasuk ke dalamnya ada perangkat-perangkat keras yang pada jaringan nirkabel. Kemudian ada WPAN, WLAN, dan juga sistem keamanan pada WLAN itu sendiri. Kemudian pemaparan materi ini dimaksudkan sebagai pemenuhan kebutuhan sebagai tugas ujian tengah semester pada mata kuliah jaringan nirkabel. Baik, langsung saja kita mulai. Materi pertama yaitu mengenai konsep awal atau pengenalan awal dari jaringan nirkabel. Nah, seperti judul besarnya, ada kata jaringan dan juga nirkabel. Jaringan sendiri itu merupakan satu kesatuan dari komputer yang saling terhubung sehingga membentuk suatu bagian yang saling bekerjasama untuk saling bertukar informasi. Kemudian nirkabel sendiri adalah suatu jaringan yang tidak memerlukan kabel secara fisik atau bisa melakukan sistem transformasi ataupun sistem komunikasi antar komputer tanpa jaringan fisik. Kemudian apa itu jaringan nirkabel? Secara umum, jaringan nirkabel itu sendiri adalah jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi data untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, kemudian ada smartphone dan juga perangkat IoT atau kita kenal dengan Internet of Things tanpa menggunakan kabel fisik yang sebagaimana telah kita jelaskan di awal tadi. Kemudian jaringan ini memungkinkan komunikasi dan akses data yang lebih fleksibel dan dinamis di berbagai lokasi. Kemudian, apa sih tujuan dari jaringan nirkabel ini? Secara umum, tujuan dari diciptakannya jaringan nirkabel itu adalah 4. Yang pertama adalah mobilitas, yang dimana mobilitas ini mengizinkan pengguna untuk mengakses jaringan dan sumber daya tanpa harus terikat oleh kabel. Yang mana tentunya mobilitas ini memungkinkan satu jangkauan yang lebih luas tanpa memikirkan jarak yang dapat ditempuh oleh kabel fisik. Karena jaringan nirkabel sendiri itu tergantung pada gelombang radionya tanpa harus mengandalkan sistem kabel yang notabene itu pasti terbatas. Kemudian ada fleksibilitas, ya ini memungkinkan pemasangan dan pengembangan jaringan yang lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan jaringan kabel. Kemudian tujuan ketiga adalah efisiensi biaya, yaitu mengurangi biaya instalasi dan pemeliharaan kabel fisik, yang mana pada dasarnya jika kita menggunakan kabel-kabel fisik ataupun benda-benda yang bersifat fisik, itu pasti ada kemungkinan kerusakan. Dan itu tidak berlaku pada jaringan nirkabel. Kalaupun terjadi, itu pun sifatnya lebih sedikit dan juga tidak sebanyak jaringan yang bersifat kabel fisik. Kemudian yang tujuan terakhir adalah aksesibilitas, yaitu meningkatkan akses ke jaringan lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh kabel. Karena pastinya ada beberapa lokasi yang terbatas, mungkin bisa karena geografinya ataupun cuacanya yang tidak memungkinkan kabel fisik untuk menjangkau ke arah sana. Kemudian dalam jaringan nirkabel ini sendiri ada berbagai komponen-komponen penting. Yang pertama itu access point ataupun AP, di mana access point ini berfungsi sebagai penghubung antara perangkat nirkabel dan jaringan kabel jika diperlukan jaringan kabel dalam proses instalasinya. Kemudian yang kedua adalah menyediakan sinyal radio yang dapat ditangkap oleh perangkat nirkabel. Kemudian yang kedua adalah router nirkabel, yaitu bagian atau komponen dari jaringan nirkabel ini yang berfungsi mengelola aliran data antara jaringan lokal dan juga jaringan internet. Kemudian ada fungsi yang kedua yaitu memiliki fungsi sebagai access point, firewall atau sebagai perlindungan dan kadang-kadang sebagai modem. Kemudian komponen yang lainnya adalah client devices, yaitu perangkat klien yang mana perangkat ini terdiri seperti laptop, smartphone, tablet, dan perangkat IoT yang terhubung ke jaringan melalui Wi-Fi. Kemudian ada namanya Wireless Network Interface Card atau WNIC, yang mana Wireless Network Interface Card ini adalah sebuah kartu yang dipasang di perangkat untuk memungkinkan koneksi nirkabel. Kemudian yang terakhir adalah antena, yang mana antena ini berfungsi sebagai menguatkan dan mengarahkan sinyal radio untuk komunikasi yang lebih efektif. Kemudian di dalam jaringan nirkabel itu sendiri ada beberapa teknologi yang digunakan.
Contohnya seperti Wi-Fi atau wireless fidelity, ya ini standar jaringan nirkabel yang paling umum digunakan di dunia saat ini. Kemudian adalah Bluetooth, teknologi nirkabel yaitu sifatnya lebih jarak pendek, yang biasanya itu ada pada smartphone sehingga jarak jangkauan itu juga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Wi-Fi. Bluetooth ini biasanya digunakan untuk menghubungkan headphone, keyboard, ataupun mouse, dan juga bisa untuk sesama smartphone atau laptop untuk berbagi informasi. Kemudian ada LTE atau 5G, yaitu standar komunikasi seluler yang menyediakan akses internet berkecepatan tinggi. Kemudian, untuk penerapan jaringan nirkabel itu sendiri ada di banyak tempat. Yang pertama, contohnya di rumah tangga, itu menggunakan perangkat seperti laptop, smartphone, smart TV, dan perangkat IoT seperti termostat ataupun smart lighting. Kemudian di sebuah perusahaan, pastinya jaringan nirkabel ini juga sangat dibutuhkan, yang berfungsi sebagai memfasilitasi komunikasi dan akses data di dalam kantor dengan perangkat laptop dan smartphone, serta memanfaatkan IoT untuk efisiensi operasional. Kemudian di tempat umum, jaringan kabel juga sangat dimanfaatkan, ya, seperti hotspot Wi-Fi di kafe, bandara, dan taman yang memungkinkan akses internet bagi pengunjung. Kemudian adanya di bidang industri, seperti jaringan kabel untuk menghubungkan sensor dan perangkat IoT di pabrik untuk pemantauan dan kontrol otomatisasi perangkat. Kemudian, jika kita memanfaatkan suatu jaringan nirkabel itu pastinya adalah ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, dari segi kelebihan, jaringan nirkabel itu unggul dalam mobilitas dan fleksibilitas. Ini pengguna dapat bergerak bebas tanpa harus terhubung dengan kabel fisik. Kemudian instalasi yang tidak memerlukan kabel fisik sehingga cepat untuk dipasang, perawatan lebih mudah, dan juga skalabilitas yang mana pastinya lebih luas dibanding dengan jaringan yang mengandalkan kabel fisik. Kemudian untuk segi kekurangannya, jaringan kabel itu rentan di keamanan, yang mana rentan terhadap serangan seperti hacking dan juga sniffing dibandingkan dengan jaringan yang mengandalkan kabel fisik. Kemudian ada interferensi, yaitu sinyal nirkabelnya bisa terganggu oleh perangkat lain atau penghalang fisik seperti dinding. Yang ketiga itu adalah kapasitas bandwidth yang terbatas. Kecepatan dan kualitas koneksi biasanya menurun seiring bertambahnya dengan perangkat yang terhubung pada jaringan nirkabel. Kemudian, penggunaan jaringan nirkabel ini banyak. Contohnya ada di kebutuhan nirkabel di sekolah, yang mana sekolah itu pasti membutuhkan sebuah akses internet untuk mendukung pembelajaran digital. Kemudian dipasanglah suatu jaringan nirkabel untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan tersebut. Baiklah, kemudian kita lanjut pada materi kedua. Jika di materi awal kita sudah menjelaskan tentang konsep awal dari jaringan nirkabel, maka pada materi ini kita akan membahas mengenai perangkat-perangkat kelas yang ada pada jaringan nirkabel. Yang pertama itu ada access point ataupun AP, yang mana access point ini adalah perangkat yang berfungsi sebagai titik akses bagi perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan kabel. Kemudian tujuannya yaitu memungkinkan perangkat nirkabel seperti laptop, smartphone, dan tablet terhubung ke dalam jaringan. Kemudian ada pun fitur-fitur penting yang terdapat di dalam AP atau access point ini adalah keamanan, kemudian dukungan multiband, dan juga kemampuan manajemen jaringan. Kemudian perangkat keras yang biasanya digunakan adalah router nirkabel, yaitu perangkat yang mengarahkan lalu lintas data di jaringan nirkabel dan juga kabel, yang tujuannya itu menghubungkan berbagai perangkat ke internet dan mengatur lintas data antar perangkat dalam jaringan. Kemudian ada antena, yaitu komponen yang mengirim dan menerima sinyal radio sehingga dapat meningkatkan jangkauan dan kekuatan sinyal dari jaringan nirkabel sendiri. Kemudian fitur pentingnya pada antena itu yaitu penguatan sinyal, kemudian pola radiasi, ataupun arah penyebaran gelombang tersebut. Kemudian ada Wireless Network Interface Card atau NIC, yang mana NIC ini adalah sebuah kartu yang dipasang pada perangkat seperti komputer
untuk hubungkannya ke jaringan nirkabel. Di mana tujuan dari pemasangan NIC ini adalah mengizinkan perangkat untuk berkomunikasi dengan jaringan nirkabel. Kemudian ada modem nirkabel, yaitu perangkat yang menghubungkan jaringan lokal ke internet melalui jaringan seluler. Yang mana modem nirkabel ini mengizinkan koneksi internet di area yang tidak memiliki akses internet sama sekali. Kemudian ada range extender, yaitu perangkat yang memperluas jangkauan sinyal jaringan nirkabel. Ini mengeliminasi dead zones dan memperluas cakupan jaringan. Yang mana sebelumnya ada bagian-bagian atau wilayah yang notabene itu tidak dapat dijangkau oleh jaringan nirkabel, maka dengan range extender ini wilayah-wilayah tidak dapat terjangkau tersebut bisa dicapai oleh jaringan atau gelombang radio. Kemudian ada bridge nirkabel, yaitu perangkat yang menghubungkan dua jaringan lokal atau LAN, Local Area Network, yang terpisah secara geografis. Yang mana bridge nirkabel ini menyediakan jembatan antara dua segmen jaringan yang tidak bisa dijangkau dengan kabel. Contohnya, kita berada di Bukit Tinggi, kemudian kita akan menghubungkan dengan LAN yang ada di Payakumbuh, yang mana itu membutuhkan kabel fisik yang jumlahnya bisa terbilang banyak, itu dapat dihubungkan dengan memanfaatkan bridge nirkabel. Kemudian perangkat keras pada jaringan nirkabel ini berperan penting dalam membangun dan mengelola jaringan yang efisien dan handal. Setiap perangkat itu memiliki fungsi spesifik yang masing-masing yang memungkinkan untuk mendukung ketercapaian fungsi dari jaringan nirkabel itu sendiri. Nah, setelah kita membahas apa-apa saja perangkat keras yang ada pada jaringan nirkabel, maka selanjutnya kita akan bahas tentang WPAN atau Wireless Personal Area Network, yang mana WPAN ini adalah jenis jaringan nirkabel yang dirancang untuk interkoneksi yang terbatas, yang sangat-sangat terbatas, yang biasanya dalam radius beberapa meter. Kemudian WPAN ini biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti smartphone, komputer, tablet, dan perangkat elektronik lainnya yang membutuhkan komunikasi jarak pendek. Kemudian WPAN ini sejatinya jangkauannya sangat-sangat kecil, merupakan yang paling kecil di antara jaringan nirkabel lainnya. Mungkin paling jauh yaitu sekitar hanya 10 meter untuk konektivitas yang mudah. Kemudian tujuan WPAN ini adalah konektivitas pribadi, yaitu memfasilitasi komunikasi antara perangkat pribadi dalam area yang sangat terbatas. Kemudian ada kemudahan penggunaan, yaitu menghilangkan kebutuhan akan kabel, sehingga memungkinkan konektivitas yang lebih mudah dan nyaman. Karena kan tidak mungkin dalam radius 10 meter kita harus membawa kabel kemana-mana, itu sangat-sangat tidak efektif. Kemudian ada mobilitas, yaitu mendukung pengguna dengan menyediakan konektivitas nirkabel untuk perangkat yang sering dibawa kemana-mana. Contohnya seperti handphone, laptop, kan tidak mungkin kita membawa handphone itu dengan tercolok kabel, kan begitu. Kemudian ada interoperabilitas, yaitu memungkinkan berbagai perangkat dari berbagai produsen untuk berkomunikasi satu sama lain melalui standar yang sama. Kemudian, WPAN ini terdiri dari beberapa bagian dan menggunakan berbagai teknologi untuk mencapai tujuannya. Kemudian beberapa teknologi ini diantaranya adalah Bluetooth, yaitu teknologi nirkabel yang memungkinkan pertukaran data dalam jarak pendek menggunakan jaringan radio. Kemudian ada Zigbee, yaitu protokol komunikasi nirkabel berdasarkan standar IEEE, yang mana dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan konsumsi daya rendah dan juga biaya yang rendah. Kemudian ada infrared, yaitu teknologi komunikasi nirkabel menggunakan cahaya inframerah yang umumnya digunakan untuk remote control perangkat elektronik seperti televisi dan AC. Kemudian ada ultra wideband atau UWB atau UWB, yang mana UWB ini sendiri adalah teknologi nirkabel yang menggunakan spektrum frekuensi yang sangat luas untuk transmisi data, yang mana UWB ini digunakan untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan transfer data tinggi dan akurasi tinggi dalam pelacakan lokasi. Kemudian WPAN ini pastinya sangat banyak dimanfaatkan.
Contoh-contoh aplikasi dan penggunaan VPN dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak di sekitaran kita. Contohnya itu konektivitas perangkat mobile, yang mana smartphone pasti akan terhubung dengan handphone atau speaker Bluetooth yang pastinya kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada aksesori komputer seperti keyboard dan mouse nirkabel yang menggunakan Bluetooth juga untuk terhubung ke komputer. Kemudian ada otomasi rumah, yaitu sistem pencahayaan dan termostat yang terhubung melalui Zigbee untuk pengaturan otomatisasi rumah. Kemudian, dalam pemanfaatannya itu, VPN itu pastinya memiliki keuntungan juga tantangannya. Dalam segi keuntungan, VPN itu sangat-sangat fleksibilitas atau sangat-sangat fleksibel karena tidak memerlukan kabel, kemudian memudahkan pengguna dalam mengatur perangkat. Kemudian dalam segi mobilitas, memungkinkan pengguna untuk bergerak bebas tanpa kehilangan koneksi. Kemudian tantangannya sendiri untuk VPN itu jangkauannya sangat-sangat terbatas. Mungkin hanya bisa di dalam rumah atau di dalam kamar saja, sehingga untuk berpindah tempat kita memerlukan jaringan lain yang mana VPN ini sangat-sangat terbatas. Kemudian tantangannya itu adalah interferensi, yaitu karena menggunakan frekuensi radio yang sama dengan banyak perangkat lain, VPN ini rentan terhadap interferensi atau gangguan-gangguan dari luar. Kemudian dari segi keamanan, koneksi nirkabel VPN ini rentan penyadapan dan serangan jika tidak dienkripsi dengan baik. Akan tetapi, VPN ini menjadi sebuah solusi yang ideal untuk hubungkan perangkat pribadi dalam jarak pendek. Seperti keuntungan yang tadi itu menawarkan fleksibilitas, mobilitas yang sangat-sangat tinggi, yang mana menawarkan teknologi seperti Bluetooth, Zigbee, IR, USB, dan VPN ini memberikan peran penting dalam konektivitas sehari-hari di dalam rumah khususnya, ataupun di sebuah kelas yang mungkin disediakan Wi-Fi. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai wireless local area network, yang mana jangkauannya sedikit lebih luas daripada VPN sendiri. Kemudian adapun definisi dari WLAN atau wireless local area network adalah jaringan area lokal yang menggunakan teknologi nirkabel untuk menggunakan berbagai perangkat dalam satu area terbatas. Jika tadi WPAN hanya bisa jangkau maksimal sekitar 10 meter, maka WLAN atau local area network ini dia bisa menghubungkan kantor, rumah, atau bahkan kampus, sehingga cakupannya jauh lebih besar, tetapi tidak mencapai satu cakupan yang bisa diakses oleh orang banyak sekaligus. Mungkin hanya bisa oleh komunitas tertentu, mungkin hanya dalam satu lingkungan sekolah ataupun rumah. Yang mana WLAN ini memungkinkan perangkat seperti komputer, smartphone, dan perangkat elektronik lainnya untuk menggunakan atau mengakses internet. Secara keseluruhan fungsinya sama, cuman perbedaannya adalah WLAN sedikit lebih luas jangkauannya daripada WPAN sendiri. Kemudian tujuannya sendiri yaitu sama dengan WPAN, yang mana menyediakan jaringan nirkabel untuk dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer yang membutuhkan, yang mana smartphone, komputer, atau apapun itu yang membutuhkan suatu jaringan. Kemudian tujuan dari WLAN itu adalah mungkin pengguna untuk berpindah-pindah tempat dalam area jaringan tanpa kehilangan koneksi. Kemudian instalasi sama seperti WPAN, skalabilitasnya tentu saja sedikit lebih besar daripada WPAN sendiri. Kemudian ada akses bersama. Nah, ini WLAN jauh lebih unggul daripada WPAN, yang mana WPAN pasti akan terganggu karena skalanya atau akses bersama itu sedikit, sedangkan WLAN ini jauh lebih banyak untuk kuota penggunaannya. Kemudian untuk komponen utama dalam WLAN itu sendiri adanya access point (AP) sama seperti WPAN tadi, bertindak sebagai hub nirkabel untuk menghubungkan perangkat klien ke jaringan. Kemudian ada WNIC atau Network Interface Card, jaringan terpasang pada perangkat itu untuk berkomunikasi dengan AP. Kemudian ada router
yang mengolah lalu lintas data antara WLAN dan jaringan eksternal. Kemudian ada switch, yaitu perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan kabel dan sharing terhubung dengan API untuk menyediakan koneksi yang lebih luas. Kemudian ada nama SSID atau Service Set Identifier, yaitu nama ya untuk mengidentifikasi jaringan WLAN. SSID ini memungkinkan perangkat untuk menemukan dan terhubung ke jaringan yang diinginkan. Kemudian untuk teknologi yang biasanya digunakan dalam WLAN itu ada IEEE, yang mana standar ini mendefinisikan berbagai aspek teknologi WLAN, termasuk dalamnya frekuensi operasi, kecepatan data, dan metode modulasi lainnya. Kemudian dengan IEEE ini pasti menawarkan kecepatan dan efisiensi yang lebih tinggi dengan dukungan untuk banyak perangkat simultan. Kemudian untuk penerapan WLAN itu sendiri itu ada di kehidupan sehari-hari, yang mana dalam kantor perusahaan WLAN itu digunakan untuk menghubungkan komputer, printer, dan perangkat lain, sehingga karyawan itu dapat bekerja dengan lebih maksimal dan juga lebih optimal. Dalam rumah, WLAN itu bisa memungkinkan anggota keluarga untuk terhubung ke internet menggunakan berbagai perangkat, contohnya seperti WiFi dan juga perangkat-perangkat lain yang memungkinkan untuk adanya jaringan nirkabel. Kemudian di area kampus, itu pemanfaatan WLAN ini tentunya sangat membantu mahasiswa dan staf untuk mengakses sumber daya akademik dan internet. Kemudian ada tempat umum seperti kafe ataupun bandara dan hotel, pastinya menyediakan layanan WLAN gratis atau berbayar bagi pengunjung untuk tetap terhubung dengan internetnya. Kemudian untuk segi manfaat ini sebenarnya WLAN dan WPA itu hampir-hampir sama, yang mana dia menyediakan fleksibilitas yang tinggi, kemudian kemudahan pemasangan, adapun mobilitas pengguna yang tentunya jauh lebih luas daripada WPA itu sendiri. Dan untuk tantangannya itu lebih kurang sama, yang mana pastinya dalam segi keamanan, kemudian ada interferensi atau gangguan sinyal, ataupun keterbatasan jangkauan, yang mana jika pengguna itu keluar dari jangkauan WLAN pastinya akan terputus dari jaringan internet. Nah, tadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa-apa saja tantangan kemungkinan kerusakan pada jaringan WLAN ataupun WPA itu, maka tentunya dibutuhkan satu keamanan. Nah, dalam materi kali ini kita akan membahas tentang keamanan WLAN. Keamanan WLAN ini sendiri itu mengacu pada berbagai metode dan juga teknologi yang dimanfaatkan untuk melindungi jaringan nirkabel itu sendiri dari akses yang tidak sah, penyadapan data contohnya, dan juga serangan-serangan lainnya. Yang mana tujuan dari keamanan ini adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang dikirim melalui jaringan nirkabel. Kemudian, untuk keamanan WLAN ini sendiri itu terdiri dari beberapa jenis keamanan. Yang pertama ada namanya adalah WEP atau Wired Equivalent Privacy, yang mana WEP ini adalah sebuah protokol keamanan yang paling pertama yang digunakan untuk jaringan nirkabel. Kemudian WEP ini dirancang untuk memberikan tingkat keamanan yang setara dengan jaringan kabel. Kemudian tujuannya yaitu melindungi data melalui enkripsi RC4. Kemudian kelemahan dari sistem WEP ini adalah rentan terhadap serangan karena kunci enkripsi yang relatif lemah dan penggunaan inisiasi faktor yang pendek dan juga mudah ditebak. Kemudian WEP ini digunakan pada perangkat WiFi lama, namun sekarang sudah dianggap sebagai sistem keamanan yang sudah tidak aman dan sangat kuno sehingga mulai ditinggalkan. Nah, untuk yang kedua adalah WPA atau Wi-Fi Protected Access, yang mana WPA ini diperkenalkan untuk menggantikan WEP yang sebelumnya dianggap lemah dan juga tidak efektif dengan meningkatkan keamanan di segi enkripsi. Kemudian tujuannya itu menggunakan TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol untuk mengatasi kelemahan WEP ini sendiri. Tetapi meskipun sudah ada peningkatan dalam segi enkripsi, untuk WPA ini sendiri masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu
masih ada beberapa bagian yang bisa dihack ataupun ditembus oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian setelah adanya WPA yang pertama itu ada WPA 2 atau Wi-Fi Protected Access 2, yang mana itu versi yang sedikit lebih tinggi daripada WPA yang pertama. Kemudian standar keamanannya lebih canggih daripada WPA tentu saja, yang dia menggunakan AES atau AES, Advanced Encryption Standard untuk enkripsi, yang mana tujuannya ini memberikan keamanan yang tinggi dengan enkripsi yang lebih kuat dan autentikasi berbasis IEE 802.1x. Tetapi lagi-lagi dia memiliki kelemahan, yang mana dapat rentan terhadap serangan crack. Meskipun ini jarang terjadi, tapi masih berisiko. Kemudian setelah WPA 2 dikembangkan lagi menjadi WPA 3, yaitu generasi terbaru dari WPA dan standar keamanan nirkabel yang diperangkat untuk menghentikan WPA 2 ini. Kemudian tujuannya memberikan perlindungan yang tentu saja jauh lebih baik melalui enkripsi yang lebih kuat dibandingkan dengan WPA 2 dan juga WPA jenis yang pertama. Akan tetapi untuk menggunakan WPA 3 ini masih dalam proses adopsi yang luas dan perangkat yang harus kompatibel untuk digunakan, sehingga belum tersedia secara umum untuk seluruh perangkat nirkabel. Kemudian dalam proses keamanan WLAN ini sendiri itu ada beberapa komponen-komponen pentingnya. Yang pertama yaitu ada enkripsi, yaitu melindungi data yang dikirim melalui jaringan nirkabel dengan mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Baru nanti setelah pesan ini diterima oleh penerima akan diterjemahkan kembali menjadi pesan asli. Jadi bisa dikatakan enkripsi ini adalah pengubahan pesan asli menjadi pesan palsu untuk dikirimkan kepada penerima. Baru nanti penerima akan menerjemahkan pesan ini menjadi pesan asli yang dapat dibaca. Kemudian komponen yang kedua adalah autentikasi, yang mana autentifikasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses jaringan nirkabel. Autentikasi ini bisa melalui PIN, sidik jari, atau mungkin yang terbaru itu orang-orang menggunakan retina atau scan retina mata. Kemudian ada kunci keamanan, yang mana password untuk mengakses jaringan nirkabel, sehingga tidak semua orang dapat mengakses. Kemudian ada access control, itu mengatur siapa-siapa saja yang bisa mengakses jaringan. Kemudian ada firewall dan IDS atau IPS, yang mana firewall ini berfungsi untuk melindungi jaringan dari serangan eksternal dengan memantau dan memblokir aktivitas-aktivitas yang mungkin mencurigakan dan berisiko untuk mengganggu jalannya lalu lintas jaringan. Kemudian untuk implementasi dari firewall ini, maksudnya untuk implementasi dari keamanan WLAN ini sendiri itu dapat diterapkan pada perusahaan ataupun rumah ataupun kampus. Yang mana dalam perusahaan bisa menggunakan WPA 2, kemudian di rumah untuk WPA 2 yang bersifat personal, ataupun di tempat umum menggunakan WPA 3 untuk memberikan akses WiFi yang aman kepada pelanggan. Nah, mungkin sekian saja penjelasan materi dari saya. Saya menyadari masih banyak kekurangan, akan tetapi itu menjadi kewajiban kita semua untuk lebih memperdalam lagi. Kemudian saya izin pamit. Terlebih dan terkurangnya saya sekali lagi mohon maaf, apalagi dalam kesalahan kata dan pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.